Perhatikan data sumber berikut ini. Di sini antara data karyawan dengan data keuangan itu masih bersatu. Terkadang di perusahaan yang belum memiliki sistem itu mereka mengolahnya dalam Microsoft Excel seperti ini. Dan kita coba akan memilah data keuangan dengan data karyawan ini kita pisah. Kenapa harus dipisah? Karena pengelola data karyawan itu tidak boleh mencampuri urusan data keuangan, dan begitu pula pengelola data keuangan tidak boleh mencampuri urusan data karyawan. Beberapa mahasiswa sudah mengerjakan tugasnya untuk mengimpor data karyawan ini melalui Microsoft Access. Di antaranya kiriman dari Dwiana Intani. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Untuk tabel karyawan, perhatikan di sini ada nomor pokok karyawan, nama karyawan, gelar, tanggal lahir, dan sebagainya. Di sini kelihatannya ada yang kurang. Ya. Kita coba lihat di bagian keuangan. Di sini dibuat tabel gaji. Ini ada nomor pokok karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, telepon. Nah, ini malah lebih komplit di tabel gaji. Yang sebetulnya ini kolom-kolom ini, nomor pokok karyawan, nama, tanggal lahir, sampai ke kolom jabatan ini adalah miliknya dari tabel karyawan. Malah di sini tidak ada. Kita lihat bagaimana struktur datanya dari tabel karyawan ini melalui design view. Di sini terlihat bahwa penamaan field belum mengikuti standar yang dibakukan. Dengan demikian, apabila kita ingin memperbaiki nama field dari tabel gaji ini, kita bisa, pertama, kita tidak perlu memberikan field nomor di sini. Kita boleh menghapusnya. Kita yeskan. Nah, ini kita bikin huruf kecil, nomor pokok karyawannya,
Nah, di sini field untuk nomor pokok karyawan ini lebarnya 255 karakter. Kita tidak perlu 255 karakter, cukup jumlah karakter atau digit yang dibutuhkan untuk field nomor pokok karyawan ini atau NPK ini, misalkan 12 karakter. Selanjutnya berikan caption di sini atau judul kolomnya. Kemudian untuk field nama kita ubah jadi huruf kecil. Perhatikan peraturan penamaan kita field boleh dalam tabel sebagai berikut. Nama, pertama, bawah, gunakan huruf kecil dan jangan pernah menggunakan spasi, tanda baca. Kemudian fieldnya tidak usah 255 karakter, terlalu lebar karakternya. Kita bikin saja 50. Untuk caption kita gunakan huruf besar kecil selain tanda garis bawah. Yang kedua, gunakan kata benda dan jangan gunakan kata tercadang seperti tidak select, 255 create, karakter, insert, bikin 20 saja, and, or, ini, nor, cukup, dan sebagainya saja. Yang digunakan sebagai reserved word atau untuk tanggal lahir. Perhatikan di sini. Yang ketiga, ya, kita gunakan tanda garis bawah jika nama field ingin lebih jelas. Misalnya kolom gaji pokok, berikan nama field dengan gaji lahir, garis bawah ada perbedaan. Di sini atau contoh lain, kolom untuk tanggal lahir. Dan untuk caption berikan nama field dengan nama tanggal garis bawah lahir. Begitupun dengan tempat yang keempat, lahir. Jangan gunakan angka di depan nama field. Misalnya kolom untuk rata-rata nilai 30 karakter, diberikan nama captionnya 2 rata nilai. Sebaiknya jika ingin menggunakan angka pendidikan untuk penamaan field, gunakan di belakang. Misalnya perhatikan di sini nilai kita bikin garis bawah rata 2. Oke, di sini dan yang kelima untuk primary key auto increment ya, dapat mengikuti pola ini kita ID name table nanti. Contoh ID untuk tabel karyawan dapat diberikan dengan nama fieldnya ID ini garis bawah karyawan atau karyawan garis bawah ID. Ya, Anda dapat menggunakan salah satu model yang penting konsisten. Tetapi dalam perkembangan database modern, dalam suatu tabel cukup diberikan nama ID. Dan dalam praktikum ini kita menggunakan nama field dengan ID untuk primary key dalam sebuah tabel. Telepon, sini telepon, garis miring, handphone. Ini telepon kita bikin 30 karakter saja. Kemudian tanggal masuk kita bikin di sini tanggal masuk. Kita bikin di sini captionnya tanggal masuk. Sampai di sini kita sudah bisa memperbaiki penamaan field. Sekarang kita coba bagaimana hasilnya. Sebelumnya kita simpan ulang dulu. Oke, udah disimpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sekarang seperti ini. Jadi tidak ada lagi kolom nomor. Tetapi sebaiknya di dalam suatu tabel itu ada kolom ID. Jadi kita belum menambahkan kolom ID. Jadi kita perlu edit ulang ini desainnya. Kita sisipkan di sini. Kita sisipkan insert row. Tinggal tambah di sini ID. Kemudian tipe datanya sini auto number. Kemudian kita berikan di sini primary key. Ada diberi tanda kunci primary key. Kita simpan ulang apa yang terjadi. Kita lihat hasilnya. Nah, secara otomatis akan memberikan nomor urut sesuai dengan jumlah daripada rekod yang ada di dalam tabel. Nah, di sini terjadi masalah, ada field yang kosong. Ini berarti di dalam Microsoft Excel yang datanya yang diimport itu
tidak diperiksa dahulu apakah ada data kosong atau tidak. Nah, untuk itu apabila mengimpor data dari Microsoft Excel, perhatikan datanya. Jadi ini kalau ada data yang kosong seperti ini, kita harus menghapusnya. Kita blok semua yang kosong, kita delete, record, kita yeskan. Oke, datanya sudah terhapus, yang kosong tidak tampil lagi. Penamaan field-field untuk tabel karyawan bisa dilakukan seperti tadi. Juga untuk penamaan dari field untuk tabel gaji, kita bisa melakukan perbaikan dari menu design view ini. Jadi dari fasilitas ini kita bisa memperbaiki nama-nama field dari tabel gaji ini. Namun demikian, ada satu kejanggalan di sini bahwa antara tabel gaji dengan tabel karyawan terjadi redundansi data, di mana pada tabel karyawan field yang ada di sini di tabel karyawan ini juga terdapat di tabel gaji. Hal ini akan menimbulkan ketidakkonsistenan. Contoh, kita coba perbaiki atau edit field atas nama Umi Salma. Misalkan kita tambah namanya menjadi Umi Salma Zaitun. Seharusnya secara otomatis ini merubah data nama Umi Salma di tabel gaji. Tetapi kan tidak berubah. Nah, ini kan jadi tidak konsisten. Di samping tidak konsisten, penulisan berulang kali data yang sama seperti ini akan menimbulkan pemborosan dan waktu akses yang lebih lama. Untuk itu, maka di dalam pembuatan atau perancangan tabel di dalam database itu ada yang dikatakan dengan tabel induk dan tabel anak. Nanti kita akan pelajari apa itu tabel induk dan apa itu tabel anak pada pembahasan selanjutnya.